Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Camat Daha Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Papdisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta anggota, yang terhormat Ketua Papdisi Kecamatan Daha Selatan, dan yang terhormat Bapak Ibu sekalian anggota BPD sekecamatan Daha Selatan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat berhadir dalam acara Rokor Papdisi Kecamatan Daha Selatan dan silaturahmi anggota BPD dan staf BPD Kecamatan Daha Selatan. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat doa dan penutup. Marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin rabbil alamin. Selanjutnya kita masuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kita masuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Papdisi Kecamatan Daha Selatan selaku Ketua Pelaksana. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Yang ulun hormati Bapak Camat Daha Selatan atau yang mewakili, Bapak Kasipem Kecamatan Daha Selatan, dan juga Bapak Ketua PBSI, Ketua seluruh Persatuan BPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta rombongan yang kami hormati,
dan juga seluruh ketua BPD beserta anggota se-Daha Selatan dan juga staf BPD, dan juga yang kami hormati, hari ini kami undang adalah Ahlul Bait, itu Bapak Kepala Desa Tambangan, cuma beliau tidak bisa berhadir, dan juga para undangan yang kada bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Salawat dan salam kita junjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, dan puji syukur kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya juga lah akhirnya kita bisa berhadir pada hari ini, yaitu Rakur Papdisi sekecamatan Daha Selatan dan silaturahmi. Perlu sampaikan bahwasanya acara ini telah kami rencanakan cukup lama memang, cuma karena ada terkendala kadangkala berbenturan dengan acara lain, sehingga pada hari ini baru bisa terlaksana. Kami telah mengundang, melaporkan ada hampir 126 anggota BPD se-Daha Selatan yang kami harapkan bisa berhadir, dan juga kami mengundang dari kabupaten. Kebetulan beliau berhadir, syukur alhamdulillah. Yang pertama, ulun mengucapkan atau kami mengucapkan selaku penitia terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua rekan-rekan yang menyumbangkan baik pikiran maupun material sehingga terlaksananya acara ini, dan terkhusus buat BPD Tambangan ya, dan juga kepala desa serta aparat desa lainnya yang hampir mengcover seluruhnya acara ini. Dan juga kami mohon maaf kepada Bapak undangan sekalian seandainya dalam sambutan ataupun tingkah laku ketika menyambut ini ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sebenarnya tujuan dari acara ini adalah kita bersilaturahmi. Jadi rakornya memang di depan, tetapi lebih cenderung kepada silaturahmi karena selama ini kita tidak pernah bertemuan kayak ini. Kalau selama ini mungkin sesama ketua, sesama dari perempuan itu mungkin sudah kenal. Jadi mungkin berataan Pak Halim kada biasa berteman berataan kan Pak Halim. Nah hari ini adalah momennya. Itu rencana kami. Memang ini yang sangat kita tekankan. Yang kedua, menjalin silaturahmi. Ulun sendiri mengakui kadangkala kada kenal, padahal anggota BPD. Contoh misalnya kalau ulun datang ke Sungai Pinang, oh ini Pak Ulay, ternyata namanya adalah Pak Jainuddin, ya kan? Nah nanti. Jadi kadangkala kita ini hari inilah kita kenal. Kemudian oh ini kok Pak Agus ternyata ketua BPD, anggota BPD ya. Iya kata Pak Gus, oh gak kenal, seringkali jalan-jalan. Jadi hari ini adalah momen kita bersama. Nah, jadi harapan kita ini adalah silaturahmi tetap kita jaga. Karena persatuan BPD ini sudah sampai pada tingkat nasional. Masa kita di bawah tidak bersatu?
Dan itulah barangkali yang ulun sampaikan, dan juga perlu ulun sampaikan bahwasanya acara ini dibiayai oleh dana PPSI Kecamatan Daha Selatan. Ada pantun yang ulun sampaikan sedikit, ya kan? Si janda irah mampah kahulu, pasti belanja tuk minum jamu. Pemerintah dan BPD tetap bersatu supaya benua kita semakin maju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Distrik Kecamatan Daha Selatan atas sambutannya. Baiklah, kita masuki sambutan yang kedua. Untuk sambutan yang kedua, saya persilahkan kepada Bapak Camat Daha Selatan atau yang mewakili. Pada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Haji Ramadi Anasal, Ketua Persatuan BPD Kabupaten Selatan. Beliau ini alhamdulillah guru ulun. Jadi waktu sekolah di SPMA atau SPP 17 Mekandangan, beliau guru ulun. Alhamdulillah kami kalau bertemuan di sini. Terima kasih Pak atas kehadiran pian, dan terima kasih atas ilmu yang pernah diberikan kepada kami. Yang kami hormati juga para pengurus dari kabupaten, dari Kecamatan Daha Selatan, para ketua BPD beserta anggota dan staf yang berhadir pada hari ini. Pertama, izinkan kembali kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala karena atas semua nikmat yang diberikannya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin amin rabbal alamin. Sebelumnya juga ulun menyampaikan maaf seandainya apa yang kami sampaikan ada hal yang kurang berkenan bagi pian berataan. Di sini mungkin kami informasikan bahwa Pak Camat tidak bisa berhadir berhubung beliau ada kegiatan keluar daerah, dan kami diundang sebagai PLT Kasipem dan tadi diminta untuk memberikan sambutan atas nama Camat. Cuma Pak Camat kedua dua pasan lah. Nah jadi ini mungkin dari ulun aja katanya. Kami sangat menyambut baik kegiatan ini dilaksanakan karena seperti yang disampaikan oleh Ketua dari Daha Selatan tadi Pak Acun, bahwa ini baru pertama kali, dan yang kedua mungkin kita belum saling kenal berataan lah, karena ulun kadang-kadang hadir ke desa ada aja nang BPD nang kadeda katana, dan alhamdulillah hari ini pun mungkin masih ada nang kadeda, jadi masih ada nang mungkin belum ulun kenal. Di samping kita silaturahmi, kita berharap sebagai anggota BPD ke depan bisa lebih meningkatkan perannya. Jadi pemerintahan di desa itu sangat memerlukan dukungan dari BPD. Tanpa dukungan dari BPD, kasihan bukan pembakar desa adanya, karena sangat memerlukan masukan atau pendapat dari pian berataan. Mungkin di sini ulun sedikit menekanlah masalah kita sama mun bukan melajari bun pian lah, mungkin sudah pelatihan pian, sudah di BMTEK ya, kelak sudah tahu tugas pokok dan fungsi pian masing-masing.
Cuma yang perlu kita pertanyakan apakah tugas pokok dan fungsi pian itu sudah dilaksanakan atau belum. Nah ini yang perlu kita sadari masing-masing, sejauh mana kontribusi kita sebagai anggota BPD terhadap pemerintahan di desa masing-masing. Semakin banyak peran yang diberikan, kami yakin desa akan semakin cepat untuk kemajuannya. Dalam kegiatan ke desa-desa yang kami temukan tuh kadang-kadang ketika diminta masukan atau tanggapan dari BPD, masih ada beberapa anggota yang mungkin pinasupan enggak bepandir lah atau kadada bahan enggak nang dipandirakan nih. Padahal dalam rapat-rapat di desa itu sangat diperlukan masukan-masukan dari BPD terhadap masalah-masalah yang ada di desa. Baik itu masukan untuk pembangunan atau memecahkan masalah yang ada. Nah, di sini mungkin kita sama-sama mendalami mengenai apa istilahnya tugas BPD. Di situ kan ada hampir pertama menggali aspirasi masyarakat. Ada lah. Kira-kira tahu beritaan sudah ben lah. Ada istilah menggali aspirasi masyarakat. Kebetulan kita di pertanian lah. Artinya nah menggali ini, nah mungkin kita dalami lah. Kita dalami arti menggali ini, kita turun ya kalau menabuk ke bawah kan ya kalau paling kada bisa pakai sakrop lah, atau mungkin pakai cangkul, atau mungkin alat yang lebih besar. Kadang kita menanai ke atas, atau kadang mengambil ke higa, itulah kadang mengambil ke depan, tapi kita disuruh menggali. Nah ini yang mungkin yang perlu kita sudahkah kita menggali aspirasi masyarakat? Silahkan di wilayah masing-masing. Misalkan di wilayah pertanian, apa yang diperlukan oleh pertanian? Wilayah pembubuhan, babinan, perwakilan perempuan, apa yang diperlukan oleh perempuan? Amun kita kadada menggali ke bawah, tugas berikutnya kada kau juga ngapain dikumpulkan? Karena setelah menggali dikumpulkan, kan kalau mengumpulkan aspirasi masyarakat dikumpulkan. Imbah dikumpulkan hanya kalau mengelola jaga petani nang yang berpertanian atau buah babinan nang ini kumpulkan nah ini kumpulkan ini. Lalu disalurkan kemana menyalurkan? Apakah ke SKPD di kabupaten atau melalui desa? Jadi itu semua baik itu masalah atau potensi, semuanya harus ada bahan gitu nah. Jadi remi ketika buan pian diundang rapat di desa dengan bahan masing-masing di wilayah, masing-masing perwakilan perempuan, pian kawa bepandir ini masalahnya di wilayah kami, ini kehendak masyarakat, ini. Tapi bila pian datang kadada membawa nang digali tadi, nang apa nang disampaikan. Nah ini adalah mungkin sedikit dari kami, karena nang rancak ulun mahadiri dapat RKP, APBDes, ditakuni, pian tahu lah APBDes karena pian kada tahu juga lagi, kada tahu baca aja. Nah berarti sedangkan APBDes itu memerlukan pembahasan dan persetujuan dari BPD. Nah berarti pian harus tahu nang apa nang hendak direncanakan di APBDes tersebut. Misalkan hendak membangun titian, pian tahu berapa lebarnya, tahu dilakukan pian. Jangan sampai pian kada tahu karena BPD beban perangkat desa hendak membangun, nah kada sesuai anunya. Tapi kalau pian tahu, misalnya direncanakan pian tahu luas sungainya 10 meter, amunnya maulah 8 meter aja kada cukup. Ya Allah. Nah di situ pian ada bahan membahas. Nah jadi harapan kami, mari kita sama-sama mendalami hal-hal yang terkait tugas pokok dan fungsi BPD tadi, supaya keberadaan BPD benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai orang sudah datang memadahkan masalah ya toko di hari ini juga ngalih lah. Justru kita nang turun ke bawah mencari apa yang diperlukan. Sebagai perbandingan ini pembahasan dengan pihak kepala desa yang merencanakan kegiatan di desa lah. Jadi ada pembahasan maksud kami.
supaya apa yang direncanakan bujur-bujur sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah, belum lagi kenapa ada fungsi pengawasan layaklah. Kalau sudah direncanakan, tahu bahwa ini itu yang akan dilaksanakan, karena dalam pelaksanaannya diawasi pulang, bukan memeriksa tapi diawasi, sudahkah digawi belumkah, sesuaikah kadakah ukurannya kalau direncanakan asal. Nah, jadi kalau itu bisa berfungsi, bisa berjalan, akan sangat dirasakan fungsi BPD. Yalah, fungsi BPD pembahasan masalah peraturan desa, pengawasan pemerintahan desa, jadi di sini kami mengajak kepada semua pihak, semua anggota BPD yang hadir, mari kita berniat memperbaiki kinerja kita untuk ke depan, untuk memberikan kontribusi yang lebih baik kepada desa masing-masing. Semakin banyak pian memberikan kontribusi pemikiran, itu akan semakin mudah bagi desa untuk melaksanakan kegiatan. Nah, jadi kalau kami tadi dengan kepala desa ada kunjungan ke desa-desa yang sudah maju, itu rata-rata semua elemen di desa itu dasar Bagawi. Bagawi memberikan kontribusi BPD-nya, bukan RT RW, bukan LKD lainnya, semuanya bergerak dan terbuka, transparan lah. Kemarin kalau desa Cibiruwitan itu Pak, itu desa mendapat penghargaan anti korupsi nomor 1. Nah, itu sangat terbuka anunya. Jadi kadede yang bersifat rahasia lagi, masalah duit itu di open benar ke tanah. Perencanaan semakin bagus dan masyarakat banyak yang mendukung adalah. Nah, di situ adanya. Jadi mari kita sama-sama meningkatkan peran kita sesuai kondisi masing-masing. Termasuk mungkin ini adalah biar kita bertanya kayak masalah stunting lah. Nah, ini stunting kayak apa supaya semakin berkurang dan bisa kadada lagi. Kita ini mungkin jumlah penduduk terlalu banyak. Kalau desa Cibiruwitan itu jumlah penduduknya 19 ribuan. Pikiran 19 ribu, status stunting 0. Nah, ya Pak, bandingkan lawan kita berapa jumlah penduduknya, stuntingnya masih banyak. Nah, berarti masih perlu penanganan. Oke. Nah, jadi sekali lagi kami berharap kepada semua anggota BPD untuk meningkatkan perannya dalam pelaksanaan sehari-hari. Semoga dengan meningkatnya peran pian di desa itu akan menambah kontribusi dalam pelaksanaan pemerintahan di desa itu sendiri. Dan mungkin selanjutnya kami berharap juga masukan atau arahan dari Ketua BPD Kabupaten Selatan Pak Haji Rahmadi atau rekan yang lainnya terkait pertemuan ini. Mungkin ada hal yang perlu diperbaiki atau apa yang perlu kita benahi bersama sehingga BPD di daerah selatan ini bisa lebih maju lagi dan bisa berkontribusi lebih jauh terhadap pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi ulun mohon maaf, minta halal, minta ridha ulun bian bertahan, dan ulun ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga kepada Bapak Ketua Papdisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, Bapak yang mewakili Camat Daha Selatan, Bapak Halim. Yang terhormat, sama-sama kita cintai
Bapak Masrun sebagai Ketua Abdesi Kecamatan Daha Selatan beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, ketua, anggota daripada seluruh BPD sekecamatan Daha Selatan yang kami sayangi dan cintai, serta kawan-kawan kami dari Papdesi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kami sayangi, hadirin hadirat majelis silaturahmi dan juga majelis daripada Rakor Cam Kecamatan se-Daha Selatan. Alhamdulillah, pada hari ini mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan taufik maupun ini yang jualah, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat, di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk membicarakan tentang keberadaan pentingnya silaturahmi dan rakor di antara kita ini. Oh, tidak lupa juga kepada Bapak Kepala Desa Tambangan lah, Kepala Desa Tambangan beserta jajarannya yang juga sama-sama kita hormati, dan sampaikan terima kasih penghargaan setingginya kepada Bapak Kepala Desa beserta aparat desanya dan jajarannya bahwa hari ini bisa menyediakan waktu dan tempatnya untuk pelaksanaan kegiatan ini. Alhamdulillah, tentunya berkat jerih payah daripada bapak-bapak serta ibu-ibu pengurus daripada Papsi Kecamatan Daha Selatan ini bekerja sama dengan baik, sehingga pada hari ini tentunya di bulan Muharram yang mulia ini, hari ini 11 lah, kemarin 10 ya, luar biasa hari ini, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu, kawan-kawan sekalian, hijrah ya, hijrah tentunya ya, tetek tolak daripada hijrahnya bapak-bapak dan kawan-kawan sekalian untuk kemajuan daripada BPD sekecamatan Daha Selatan ini. Luar biasa, subhanallah. Mudah-mudahan usaha dari bapak-bapak dan ibu sekalian akan memberikan hasil yang terbaik tentunya di daerah, khususnya di Daha Selatan ini. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak ibu sekalian berbahagia, oh ya Bapak Ibu sekalian berbahagia, kemudian salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga, pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini mendapatkan keberuntungan, beruntung di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak nanti, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula kita sabarataan dimasukkan dalam surga yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ujar kawan ini ada pantun ya. Betul. Ulun umpat maraha dihiga. Ya. Biar dihiga asal pang muat. Di mana kalau tokohnya? Pak Asaklah. Kada masalah surungannya kadada. Yang penting sudah berdapatan kita semua. Alhamdulillah. Ini silaturahmi namanya Bu. Silaturahmi ini luar biasa. Sunnah daripada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Yo, pian tahu sebertaan
Kalau yang melaksanakan sunnah Rasul ini silaturahmi apa Pak Bapak Ibu sekalian sudah sering mengikuti tausiah dari ulama, dari habaib, dari mana saja, apa manfaatnya daripada silaturahmi? Luar biasa Bu, Pak. Luar biasa ini. Pian tahu sebertaan, kada usah ulun jelaskan lah. Kalau ulun jelaskan berarti ulun ceramah hari ini. Lah kayak itu ya Allah. Nah, jadi kada usah. Pian sudah apa sebenarnya. Bapak Ibu semua berbahagia. Ya betul, Pak Halim ini merupakan salah seorang daripada siswa SPP 17 Mei Sungaraya lah. Dan beliau ini paling rajin, ternyata memang pas rajin hari ini timbul pas juahnya. Karena beliau ini rajin dan tekun di dalam menuntut ilmu lah waktu dulu. Pak Halim nih. Tahun berapa Pak Halim? 89. Luar biasa lah. Nah. Dan kemudian ulun ini bisa di bagawi pemulaan di Daha Selatan, Daha Utara, 2 kecamatan. Tapi ulun Daha Utaranya adalah Bahawan dan Daha Selatan ini. Itu tahun 76. Siapa nak kakak-kakak 76 itu ada lahir lah. Nah, tahun 76 Bu, Pak, ulun di sini nih. Nah, di Daha Utara itu masih asing, jalan masih sulit, masih susah waktu itu. Beluluk, belucak, sepeda kata lewat di situ, tagulung di ban itu ditinggal di bawah pohon pisang di daerah nih, di daerah Hamayong kemarin nih, ditinggal di situ, Pasungkan, kantor camat dari situ. Nah, pindah miring kantor camatnya bahirilah. Nah, wah ini sudah bagus di sini camatnya. Alhamdulillah. Nah, Bapak yang berbahagia, ulun kada kisah itu lagi lah, tapi yang jelas itu tadi. Kita tahu semua bahwa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, di situ ada di dalamnya kepala desa dengan aparat desa, dan kemudian ditambah lagi di situ ada BPD. Kepala desa dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, dan kemudian BPD demikian juga, sama tergambar di situ, tertulis di situ semua adalah. Pian tahu semua sudah bintik-bintik semalam lah. Nah, ada yang bintik-bintik kemarin, sudah banyak lah sini lah. Daha Selatan sudah banyak bahasa, banyak lah. Oh sudah amin. Nah jadi pian sudah mengetahui tentang hal ini. Yang penting di sini ada tugas-tugas kita sebagai orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan desa, meliputi proses perencanaan, kemudian proses pelaksanaan, pengawasan paling lah. Nah, jadi Bapak sudah mengerti tentang hal ini, ulun kan perlu menjelaskan lagi seperti itulah, sudah mengerti semua artinya. Tupoksi, tugas pokok dan fungsi pian itu apa sebagai BPD di pemerintahan desa. Yang penting kita menjalin hubungan yang baik dengan kepala desa beserta jajaran aparat desa, pemerintah desa, apa tuh, RT lah. Oh ya, dengan kerjasama dengan RT dan sebagainya, sehingga yang penting bisa mengikuti segala kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu untuk pembangunan desa yang manfaatnya untuk masyarakat desa kita semua. Kalau di tambangan, kalau di misalnya di bayanan, pihanin lah, dan seterusnya seperti itu. Nah, pian sudah mengerti semua itu. Nah sekarang betapa pentingnya lah kita ini sebagai BPD di desa itu, sebagai
mitra, sebagai kawan dari kepala desa untuk membangun desa. Yang penting jangan berhualan katanya. Dihual kawan kada nyaman, mahual kawan kada nyaman. Tapi tentunya dengan bahasa-bahasa yang nyaman lah, yang halus lah, sehingga sama-sama kita berdampingan bisa melaksanakan kegiatan ini. Ya wajar-wajar aja lah, sedikit-sedikit ada kerikil-kerikil, wajar seperti itu Pak. Di mana-mana seperti itu. Ulun pun juga seperti itu, bahkan lebih daripada itu ulun. Nah, itu. Nah sekarang bagaimana caranya kita menyiasati supaya kita betul-betul dirasakan manfaatnya. Kita semua ini BPD, untuk BPD tadi ada 160-an lah dari 16 desa yang ada di Kecamatan Daha Selatan ini. Nah kemudian wujud kita ini, bahwa keberadaan kita ini sudah dirasakan oleh pemerintah Kabupaten Khusus Selatan dan bahkan ke tingkat pusat. Kita di Kabupaten Khusus Selatan ini sudah dirasakan, yaitu kita telah mengikuti kegiatan peduli terhadap kegiatan Porprov Provinsi Kalimantan Selatan di Kandangan, kemudian Expo Hari Jadi Kabupaten Khusus Selatan, Musabaqah Tilawatul Quran Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga keberadaan kita ini sangat dilihat oleh pemerintah Kabupaten Khusus Selatan. Sayangnya Pak Pikir ini habislah katanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, umur panjang, sehingga bisa melihat Kabupaten Khusus Selatan ini ke depan, tahun-tahun ke depan. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ulun tadi pada tanggal 24 Juli 2023 telah mengikuti kegiatan workshop pemerintahan desa seprovinsi Kalimantan Selatan di Kandangan tadi, dihadiri oleh gubernur yang diwakili oleh bukan asisten tapi oleh Sekda Provinsi Kalimantan Selatan di Kandangan, yang menghasilkan beberapa komitmen, kemauan yang keras dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama Bupati Hulu Sulawesi Selatan dan jajarannya, kemudian pemerintahan desa melalui ABDC dan kita PAPSI di pendopo kemarin. Alhamdulillah menghasilkan ada 8 poin Pak, 8 poin yang kemarin ditandatangani bersama. Ulun tahu 4 tandatangan Pak ya. PAPSI kita tahun 4 juga sama seperti itu. ABDC, PAPSI 4 seperti itu. Menyatakan komitmen bahwa kita sama-sama menyetujui bahwa pembangunan di desa ini harus kita galakkan bersama-sama. Di sini ada kata-katanya, ada kolaborasi pemerintahan desa dengan pemerintah daerah. Nah, kemudian ada pembangunan desa yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa. Banyak Pak, ini ada 8 nih. Tapi ini nantinya akan kita rapatkan nantinya di kabupaten, rakor kabupaten dengan mengundang ketua-ketua PAPDC kecamatan nantinya. Saya kurang jelas. Berarti satu-satu ini kan? Oh, satu. Kalau kita ada 11 kecamatan, berarti ada 11 ketua daripada PAPSI kecamatan di Hulu Sungai Selatan ini. Ada 8 Pak. Tuh ada sudah, tapi sudah lempar dia sebenarnya di sudah ada lah. Nah, sudah ada. Udah lempar di situ di PAPSI kabupaten. Nah, kalau dibaca di situ dibaca, tapi didalami, dan kemudian itu sama-sama dijiwai untuk kita sama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Banyak Pak itu. Kalau untuk kisah sampai ke isok Pak ini kan untung nih. Jangan ada ringkas ya.
Nah, jadi pada intinya bagaimana caranya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, tentunya dengan adanya panduan-panduan yang telah dituangkan melalui BIMTEK, yaitu adanya peraturan pemerintah atau undang-undang dari nomor 6 tahun 2014, bahwa disitulah dicantumkan seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan di desa yang ditunjang oleh kegiatan-kegiatan kepala desa sendiri dengan aparat desa, dan kemudian ditambah dengan BPD yang ada di desa itu. Tadi Pak Halim sudah mengemukakan banyak sekali langkah-langkah kita mulai awal perencanaan sampai kepada pengawasan untuk kegiatan-kegiatan kita ini. Tapi kita coba jangan sampai jangan sampai istilahnya itu ada mahwa-mahwa itulah. Nah, dengan bahasa-bahasa yang halus yang nyaman seperti itu. Nah, karena kita sesama Islam tentunya bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan hasil yang sebaik-baiknya. Tentunya adalah untuk pembangunan kita di Hulu Sungai Selatan dan khususnya di Kecamatan Daha Selatan ini. Iya, ada titipan dari panitia, silahkan. Oke, ulun taruh sambil bagi sedikit lah. Sebenarnya banyak ulun sampaikan ini, tapi ulun ringkas saja. Dan bahwa alhamdulillah sekretariat kita masih ada di Jembatan Merah Padang Batung, dan ke depan insya Allah kita sudah usulkan ke pemerintah daerah melalui PMD untuk memohon pinjam pakai kantor bersama dengan APDC dan PAPC dan samping desa. Nantinya andahnya yaitu di Karangjawa lah, di Karangjawa, di Bakasi SDN Karangjawa, lantai 2 lah. Nanti atas lah. Kalau di bawah lantai bawah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, yang penting di desa tadi bahwa menurut Pak Halim betul bahwa bagaimana caranya kita menggali adanya potensi-potensi yang ada di desa itu. Nah, potensi-potensi artinya kelebihan-kelebihan yang ada di desa itu yang bisa kita angkat untuk kemajuan desa. Misalnya itu masalah pertanian tadi ya, pertanian misalnya. Bisa kalah 2 kali setahun. Ulun lihat kabar bahwa di desa mana itu? Di desa Hamayong lah, Hamayong. Oh ya, Lok Labak Hamayong. Nah, itu ada kegiatan-kegiatan pertanian melalui padi apung lah, Pak Halim lah. Nah, seperti itu. Dan bahkan kalau daerah sini, daerah selatan ini cukup potensi luar biasa sini. Lah, nih daerah-daerah baru jadi sebagainya ini kan potensi-potensi untuk sayuran, untuk buah-buahan sayuran seperti semangka, cabai, tomat atau lombok itulah dan sebagainya. Daerah sini luar biasa. Kalau musim panen, luar biasa ini. Nah, dan bahkan saat sekarang ini alhamdulillah Pak Arsani sudah keliling-keliling. Pak Arsani ini padahal saya petani biasa aja juga. Ya Allah, cuma sih berjual anak ya kan. Rupanya tiap malam tiap siang ulah nih. Ada berhentian lah. Nah, ini Pak Arsani ini dengan kemampuan beliau mengelola hal-hal seperti itu, anak tomat, anak lombok dan sebagainya, dan semangka dan sebagainya. Akhirnya beliau ini, kayak kita nih, tuh ini sebagainya. Kalau Pak Arsani ini udah kemana-mana tuh loh. Nah, tadi terakhir ke Sumatera Barat lah, ke Padang. Bergambar di mana-mana kah? Ada pandu lagi kan? Nah, kita masih di benua aja lah. Oh, Pak Arsani luar biasa nih. Pak Halim, luar biasa nih Pak Arsani. Sampai kemana-mana. Dan ini beliau senang mengkaji ilmu-ilmu orang yang ada di sana yang kau diterapkan di benua kita ini. Alhamdulillah. Nanti Pak Arsani silahkan dengan kawan-kawan sekalian BPD lainnya bagaimana caranya
untuk mengelola benua ini. Tadi kita lihat dengan potensi-potensi yang ada di benua ini, bagaimana cara mengembangkannya, mengelolanya dengan baik sehingga memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat kita di Daha Selatan ini. Dan kemudian ini Pak Acon ini juga luar biasa gigihnya di bulan inilah dalam mengelola BPD yang ada ini. Kawan-kawan tadi 160-an lah, luar biasa ini, berat sakit kepalanya aja lah. Nah, tapi jangan kair Pak Acon ini dengan kemauan yang keras ya, insya Allah akhirnya semua kegiatan-kegiatan ini walaupun tidak sekaligus, selangkah dua langkah, beliau optimis bahwa Daha Selatan ini mudah-mudahan akan menjadi baik dan mungkin suatu saat nantinya akan menjadi yang terbaik di Hulu Sungai Selatan ini. Amin. Ya Allah, amin. Amin Allah. Demikian barangkali yang saya sampaikan, sebenarnya banyak benar lah, tapi ya kebanyakan ini sampaikan. Dan mudah-mudahan tentunya ini manfaat bagi ulun pribadi dan bagi kawan-kawan sekalian untuk memicu semangat kita BPD yang ada di Daha Selatan ini. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan supan-supan lah kalau ada hal-hal yang ingin bertakun sebagainya. Oh ya, satu lagi. Kemarin hasil workshop kemarin itu Pak, ada anggota DPR pusat dari Komisi 4 lah, Pak Haji Farid Hasan Aman, anak gubernur Hasan Aman Bahri. Nah, beliau di pusat ada beban di sini, beban sebelah menyebelah sini. Nah, sekalinya apa? Bahwa dana desa ini rencana diusulkan. Nah, tentunya kaitannya dengan BPD lah dan sebagainya. Diusulkan itu diusul ke pusat, itu rencananya itu sampai 5M. Luar biasa. Oh, tadi tunjangan lah, mengerti tunjangan. Nah, sekarang oh iya, betul. Ulun tangan tadi 5 juta. Tapi ternyata maunya tunjangan kita itu. Ya, mudah-mudahan ke depan seperti itulah, mudah-mudahan. Dan kemarin sudah diangkat di sana, didengar gubernur sebagainya, didengar bahwa diharapkan tunjangan kita ini tidak lagi nanti mudah-mudahan ke depan tidak lagi melalui dana ADD tapi melalui dana pusat. Alhamdulillah. Nah, kalau kayak itu kau menaik. Kalau dari BUMDes, kita hasil dari BUMDes lambat bang kita lah naiknya tuh. Ngangal itu sampai ulun mati so. Kayak itulah. Nah, kayak itu dirinya tuh nah. Nah, baru naik. Tapi perjuangan kita tetap kita laksanakan Pak. BPD kita harus naik. BPD harus naik. Nah, tentunya nantinya adalah dengan kebijakan pemerintahan yang baru nantinya ada di Hulu Sungai Selatan. Siapakah? Tahu kita lah. Nah, ikuti aja seperti itu. Siapakah bupatinya? Siapakah anunya lah seperti itu. Dan mudah-mudahan nantinya ke depan, tapi beliau-beliau dari Dewan selalu mendampingi kita untuk menunjang, mendampingi kegiatan kenaikan tunjangan kita ini. Dan insya Allah ini mungkin kalau kada kawa di perubahan di bulan September lah. Nah, di perubahan dan mudah-mudahan nantinya di anggaran 2024 insyaallah. Jadi pian berdua seperti lah. Berdua juga, pian berdua juga nah. Nah, gitu nah. Mudahan naik nah, amin. Ayo ibu, dua bertahan lah. Mudah-mudahan naik. Aku ngajak lo. Nah, amin. Kemarin di Aston di provinsi, Puan, Aston di provinsi kemarin itu rapat di Aston, di Hotel Aston nang ujar tak anu nih, berendah ujar 1/2 meter.
Oh ya. Ujar teh setengah meter udah berendah hujan. Ujar aja lah. Ini wak aja nih gimana. Nah jadi kita usulkan kemarin di sana itu di provinsi paling kada itu 2.500.000 rupiah untuk ketua dan seterusnya. Dan kemudian mohon maaf bapak-bapak kawan-kawan sekalian, mohon beringan tangan, beringan hati, beringan pemikiran bahwa ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris itu turunnya maaf tidak 50 aja. Nah, ini 7,5. Ya kalau wakil ketua 700 lah misalnya. Nah, nanti ada bida tak jauh sedikit gitu nah. Sedikit lah kata nah. Soalnya memang berat ketua ini menangani tentang hal ini. Apa-apa beli apa-apa, wah itu urusan ketua. Bila bapak, wah itu ketua. Nah, jadi kita sama-sama, kita kadang melihat lagi ketua, tidak ketua, yang penting adalah kita BPD sebagai anggota PAPSI di Hulu Sungai Selatan ini. Amin. Kemudian ada lagi pantun penutup. Berapa ini? 16 ya? Oh ya. 16 kermayu harinya. Ya. Baiklah Bapak sekalian, sebelumnya ulun maaf tentang hal ini dan kemudian ulun bacakan pantunnya jalan-jalan ke Kuta Makkah. Oh, haji. Oh. Ini haji dan umrah lah di tangan kita. Kemudian ingin sembah yang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Amin ya Allah rabbal alamin. Demikian salah khilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki acara yang selanjutnya yaitu doa dan penutup. Untuk membacakan doa pada hari ini kita mintakan kepada Bapak Ahmad Puadi, kepada Bapak dipersilahkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Biniatil kabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadrati sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina rasul sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi ahli baiti wa ashabi wa tabi'ina ila yaumiddin lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaa'i wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidha'i wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wali muallimina wal ustadzina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma tawwil a'marana bi ta'atika wa sahih ajsadana nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa hasin akhlaqana wa wasi' adzakana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri abidna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aktubis salamata was sihhata wal afiyata alaina wa ala abidikal hujjaz wal guzzat waz zuwar wal musafirin fi barrika wa bahrika min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil
Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li ibadi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal riba waz zina wal fahsya wal munkar wasuyupal mukhtalifata was-sada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadzal khassah wa min buldanil muslimina amma innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadza jam'ana jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara sesi 1 pada hari ini. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk menikmati hidangannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri lah. Panat saya berduduk. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, dan sekali lagi ulun mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Di sini ulun nggak ada bermaksud melajari pian lah, atau apa istilahnya, kita sama-sama belajar ya Allah, sama-sama belajar. Mungkin pian yang sudah mengikuti BIMTEK bisa anu pian memahami. Kami BIMTEK kalau ujuk-ujuk Stockholm hari itu mau urus gitu nah, ya lah. Mohon pian fokus mendengarkan, dan mungkin lebih tahu pian. Dan materi BIMTEK itu sudah ada masing-masing lah. Kira-kira ada aja kalau lah biasanya lagi filenya, file masalah topoksi BPD yang lah. Oke, jangan sampai hilang. Kita sama-sama sambil belajar, sambil sama-sama memahami lah tugas pokok kita masing-masing. Sebelum kita memahami masalah tugas pokok tadi, mungkin kami ingin mengajak Buan Pian bertahan dulu bahwa kita kembali memperbaiki niat kita untuk menjadi BPD ini untuk apa katalah. Niat menjadi BPD untuk apa? Apakah hanya sekedar hendak gaji saja, atau ada untuk pengabdian bagi desa? Ini penting. Kalau kita memikirkan hanya untuk duitnya saja atau gajinya saja, bila ada banyak duitnya pengulir ya lah, bilanya tidak banyak hanya rajin. Nah itu kalau hanya kita memikirkan masalah gaji. Tapi kalau kita untuk mengabdi, hendak berbuat baik gasan desa, gaji itu urusan nomor 2. Yang penting ngapa nang hendak kita berikan yang terbaik untuk desa. Itu yang menurut ulun penting lah. Setiap kita tuh penting. Di mana kita berada, di mana apa yang bisa yang terbaik yang kita berikan untuk kelompok atau organisasi yang kita masuki. Dan ini BPD kerja tim lah, bukan kerja perorangan ya lah. Nah jadi sebelum lagi, ulun berharap penghasilan yang kita peroleh ini merupakan rezeki yang halal. Nah, karena ini ujar pembacaan juga lah kalau anak-anaknya, kalau rezeki itu halal nang kita makan, mau kada mau, suka kada suka, itu akan membimbing kita untuk berbuat baik. Tetapi apabila rezeki itu kada halal, haram atau subhat, mau kada mau, suka kada suka, akan membuat kita berbuat yang terbaik. Itu nang ulun pernah mendengar, namanya ada tersalah, tolong dia lah. Ini istilah sama-sama anak. Nah jadi bagaimana hubungannya dengan kita? Nah, mungkin kita mengias kalian dulu lah, nang kayak orang jual beli itu lah, namanya berdagang nih, mohon maaf lah. Kita disuruh jangan mengurangi takaran atau timbangan atau ukuran ya kalau bilanya mengurangi, nah kada baik ya kalau kita masuk nang kada boleh.
Tak masuk mungkin kada halal sama mungkin orangnya berdagang berdua ya Allah. Nang saikong pas ukurannya melebihi, nang saikong kurang. Nah nang kurang ini bisa kada halal padahal mulanya sama ya Allah. Sama dari yang lain. Sama dengan kita ini, kita berisian tugas masing-masing. Ulun berisian tugas juga. Ada tugas, bonpian ada tugas juga. Nah, apakah kita ini sudah melaksanakan sesuai yang ditugaskan atau belum? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Karena kita sudah diupah, ya lah, sudah diupah. Berjanji ini upahnya, ini gawirnya. Jadi seseorang itu kondisinya mungkin lain-lain. Ada yang upahnya larang, gawirnya kada baik. Ya lah. Ada upahnya murah, gawirnya kada baik. Ada juga. Ada upahnya larang, gawirnya baik. Ada upahnya murah, gawirnya baik. Kira-kira pian memilih mana? Amun menyuruh orang. Nang larang kada baik kah atau kayak Pak? Nang murah, nang baik. Nah ini nang perlu kita diupah oleh pemerintah, ya Allah. Desa mempercayakan lawan pian untuk menjadi BPD, sama kami untuk menjadi pegawai negeri. Kayak apa kita berusaha supaya kita dengan upah nang ada, jakanya kawa kayak berdagang tadi, gawian kita itu melebihi takaran yang sudah ditentukan. Artinya menimbang berlebih gitu. Nah, disitulah fungsinya mungkin kita ada sedikit bersedekah dalam bentuk ilmu, tenaga, dan pemikiran untuk tugas yang kita laksanakan. Kalau kita begawi kurang, ya kalau kurang dari yang semestinya, nah ini mungkin kita bisa bermasalah, ya kalau diundang hadir rapat kada turun, disuruh membahas kada ada bahannya, sedangkan di dalam rapat itu diharapkan BPD datang dengan masing-masing masalah atau informasi atau hal-hal yang bisa disampaikan di masing-masing wilayah. Makanya tadi pun sedikit langsung aja lah, tugas BPD itu tadi salah satunya lah menggali informasi. Nangaran menggali itu kada mau menanah ya lah, itu lain ya lah. Nang menggali itu andaknya di bawah, bisa lawan cangkol, bisa lawan sakrop, bisa lawan iksa ya kalau nang nak kenal. Nah, kita menggali aspirasi dari masyarakat. Artinya kita nang datang, kita nang mencari. Ibarat perjalanan di mana di perumahan kayak apa kisahnya nih, ngapa yang diperlukan masyarakat, apakah musim kekeringan ini kumpa masih perlu, di wilayah perikanan kayak apa. Nah itu yang akan jadi bahan pian bubuhan bebinian perwakilan perempuan, apa yang jadi masalah perempuan, pahami, kumpulkan. Nah jadi permasalahan maupun potensi yang ada di masing-masing wilayah, makanya pian bagi wilayah kalau BPD ini bagi masing wilayah kecuali perwakilan perempuan nang sadisaan. Artinya pian bertugas di wilayah masing-masing. Nah, diharapkan dengan adanya pian menggali aspirasi tadi itu terkumpul kena aspirasi. Oh, nah ini perlu pompa pertanian. Oh, nah ini masalah jalan apa. Nah itu nang kita kumpulkan, kita olah ya kalau setelah dikumpulkan, dikumpul tadi lalu kita olah kemana arahnya ini, apakah kita bangun dengan dana di desa atau dengan meminta ke SKPD yang ada di kabupaten atau provinsi. Jadi semuanya aktif kena ke tanah. Jangan sampai lagi kita ibarat diundang rapat kayak apa BPD kada ada nambah suaranya. Paling ketua nama mewakili. Nah, karena kenapa? Karena nang hendak dipandirakan kadeda. Ya lah. Coba pian mulai awal nih. Pian gali, pian kumpulakan, bilanya rapat pian pasti ingat ini masalahnya nang perlu disampaikan. Ini sudah diatasi, ini belum. Tapi amunnya pian kadeda mengumpulkan anang pian gali tadi, oh, ada kawa pian berpandir. Ya lah. Nang betakon ada banyak nah. Adakah namanya catatan pian dari awal apa-apa nang usulan pian nang dari masyarakat nih nang perlu pian angkat. Adalah pian besian. Nang supaya ibarat terapat kena ada nang dipandirakan gitu nah.
Nah jadi itu sebenarnya. Jadi kita perlu sango untuk menghadiri rapat dalam pembahasan di desa. Nah mungkin ada juga pang lanang sudah beisian, cuma kadang-kadang supan memendirakan mata kedua ini. Nah ini mungkin salah satu masalah juga lah. Mungkin banyak juga kan, cuma kedua ini berpandir. Nah ini mungkin ya sambil belajar kita lah, sambil belajar gitu nah. Tapi mau dilihat sampai bernyanyi nang lihai-lihai tadi, kira-kira anu aja pang lah. Tadi alhamdulillah ya kalau ada perkenalan kata nah. Ya walaupun mungkin sebagian ada yang binasa menggitar ya kalau wajar aja. Memang perlu apa isinya latihan lah. Jadi ulun pun kada jarang apa isinya kada langsung bisa juga kata nah. Sambil belajar. Ulun terserang pemulaan Mbah Bagawi disuruh membawa acara. Nah kata nah sebenarnya itu disuruh umpat lomba pidato. Ada bisa umpat disuruh umpat. Tapak saya bisa. Kata nah. Artinya disuruh mengarang, karang seorang jadi anunya jamat dulu. Paling sedikit anunya itu 1.500 kata disuruh menghafal. Nah jadi kita sama-sama sambil belajar. Jadi pian kalau mungkin apa lawan bebuhan Kecamatan Pinangalih mungkin bebuhan pian sambil belajar ya kalau waktu rapat-rapat di rapat-rapat di desa sambil mengulang pendapat anunya. Jika BPD ini sudah mantap, artinya pian sudah ada bahannya masing-masing. Nah, ini akan hidup musyawarah di desa itu ketika pembahasan APBD, misalkan pembahasan RKPD atau bahasannya, pian sudah kawam membaca atau memberikan masukan kepada pemerintah desa. Dan ini misalnya bebuhan kasih atau bebuhan kepala desanya yang menyampaikan kegiatan yang ada di desa. Misalkan tadi ujung-ujungnya kita hendak membangun jembatan yang lah, hendak membangun jembatan. Nah, pian tahu sudah nang wilayah itu. Jangan sampai nang di wilayah itu kada tahu jembatan mana nang dibangun. Di tanah siapa? Hakunkah ampun tanahnya? Nah, kalau masih kada beres, pian kau menyampaikan supaya itu jangan dilaksanakan. Karena BPD fungsinya salah satunya adalah menyusun peraturan desa ya kalau apa dan menyetujui. Amun pian kada setuju, tanah bermasalah, lebih baik direncanakan. Karena apabila perencanaannya salah, berarti orang kan bertakun jurang BPD-nya kada tahu kah, maka ini salah tempat menyetujui. Nah ini kan di situ ada menyetujui juga lah dalam persetujuan BPD ya katanya. Jadi ulun berharap aturan-aturan atau tugas-tugas yang ada di desa itu paling kada dibaca dan dipahami. Jangan tinggal tanda tangan aja, katanya kada tahu masalahnya. Jadi APBD itu cukup banyak lah anunya. Jadi makanya itu APBD itu ulun takutnya kadang adakah bisin APBD di BPD? BPD ada kada tahu aja. Nah, tangalih sedikit teman BPD kada tahu. Jadi BPD yang mengetahui masalah APBD itu harus bisian dia nah, bukunya. Nah, inilah tugas mungkin dari masing-masing BPD, ketua BPD rapatakan bonbian lah. Rapatakan berbagi wilayah. Nah, ini APBD kita. Ya kalau untuk pengawasannya nah, APBD kita. Ini ada rencana untuk pembangunan jembatan, ini anak untuk pertanian, ini untuk ketahanan pangan. Masing-masing oleh menjaga kata nah, menjaga. Jadi tahu kena bilanya anak menggawe sambil diitih kata nah. Misalkan ketahanan pangan hendak mau kambing, diitih bujur kada kambingnya bos ya, nang dia itik aja. Nah biar kau mengawasi, tapi bukan memeriksa lah, artinya mengawasi nang kayak ini desa bujur digawinya nih. Mau kayak BLT hasil rapat pian, bujur nah ini nang orang yang dapat. Jangan-jangan nang didaftarkan ini tahu-tahu kena nak keluar orang lain. Nah pian sudah rapat pembahasan masalah BLT itu sudah clear, tahu orangnya di wilayah pian ini. Nah pian kena ibarat penyaluran bisa aja bisa beli tetakune ya kalau kayak pian sudah kada dapat BLT, semalam sudah masuk dalam daftar usulan gitu nah. Amunnya nang lain nah berarti kenapa? Nah itu perlu di lah. Jadi sama-sama fungsi BPD dalam perencanaan pian umpat, imbah digawe pun pian umpat juga mengitihakan supaya jangan tersalah. Jadi kayak BLT tadi penjadi takune pian nggak pak? Sudah kada dapat? Aku jadiin kada dapat 2-3 bulan di situ kada dapat. Ditakune perangkat desa, sudah disalurkan ya. Sekalinya ATM-nya disandakan sidin. Ada juga nih kejadian disandakan sidin sudah ATM-nya berdahulu.
Mun ditakoni apa dapatkah? Aku udah dapat lagi jadin, bujur ya kada dapat lagi sidin. Ditakoni pernah saya sudah disalurakan sekalinya disandakan sidin ATM-nya. Nah itu ada kejadian lah. Nah jadi kami tahu kerja mana. Nah mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi kayak itu nah. Karena jadi masalah. Nah jadi di sini kami berharap ada terbentuk kerjasama tim dari BPD ini semuanya. Jangan mengandalkan ketua aja. Masing-masing wilayah itu sudah bertanggung jawab gitu nah. Ketua ini sebenarnya mahimpun gitu nah ini apa diulah. Jangan sampai terpilih ketua yang paling banyak begawi. Fungsi masing-masing sudah ada kan sudah asalnya kan wilayah masing-masing oleh Allah. Ketua itu berdudi nih. Ya kalau kita memilih ketua itu berdudi sudah ada tugas masing-masing. Ketua pun ya tetap bertugas di wilayah asal pemilihan gitu nah. Jabatan sebagai ketua itu koordinator ya Allah. Nah, jadi semuanya itu ada masukan, jangan terserah ketua beretan. Kasihan ketua kananya. Amunnya bisa kalau orang lebih, amunnya kada bisa, datang alih dikit lah. Nah, jadi semuanya itu perlu kerjasama. Nah, pembahasannya pun misalkan tadi kayak datanya sudah ada masalah pertanian RT 1 BPD nang Saikong kayak apa, nang kedua kayak apa. Nah itu yang kita gabung ngomongkan jadi istilah keluar satu keputusan dari BPD gitu nah. Dari ini untuk pertanian kami ini anunya untuk ya, mungkin generasi muda kayak ini termasuk mungkin kena menangani masalah keagamaan. Nah keagamaan kayak apa di masjid langgar kayak apa. Kemarin ulun ke salah satu di salah asa anu Jepang lah anu mungkin karena kesibukan itu mendatangi ke masjid pas tengah hari nang ada kaumnya Saikong kakanakan berdua tengah hari kata nah pada tahu kayak apa nah jadi mungkin ini jadi anu jangan yang bidang keagamaan ya lah masalah agama kayak apa aja perlu kita perhatikan. Bahkan ulun dahulu pernah singgah ke masjid kira banyak orangnya sekali masuk kaumannya sorangan di kamarnya tahajud majun mana anunya pian imam aja berdua-duaan aja sampai tuntung nah majulun ini kan bisa jadi imam diboleh suruh. Nah jadi ini masalah sebenarnya kita sebenarnya masalah keagamaan kayak apa. Nah itu masuk juga karena dalam pembahasan pisan kayak apa pembinaan keagamaan anunya disandingkan dengan RPJMDes dari desa dari kepala desa. Nah kepala desa berjanji ini nah pian umpat awasi bujur kada capaiannya hendak ini gitu nah. Apakah nang dikehendaki ini sesuai aturan atau kada. Namun kada sesuai aturan mungkin bisa direvisi atau kayak apa. Karena memang kadang-kadang calon kepala desa itu ada nang berjanji asal berjanji aja kata nah. Hendak mengambil perangkat desa kada tahu aturannya ada kata nah. Dikira begitu terpilih langsung boleh diambil padahal ada aturan-aturannya. Nah jadi kada kau melaksanakan mungkin ada nang janji apa sekalinya terkendala PKTD misalkan kada kawa. Nah jadi banyak hal yang perlu kita pahami di pemerintah desa ini. Nah disinilah pengsipian pian memahami aturan yang ada yang lah nang ini boleh ini kadanya di masyarakat pian mendengarkan aspirasi. Jadi aspirasi ini amunnya kada sesuai contoh misalkan lah di visi misinya agamis yang lah mungkin menjaga ibarat nang acara-acara keagamaan boleh aja tahu masyarakat mau usulkan mau adakan sini adakan karaoke aja atau apa. Nah itu kan ibarat bertentangan atau diskotik kan kada mungkin ya kalau nah pian kalau menjelaskan sudah kita mau menggawi ini kada sesuai dengan visi misi kepala desa nggak nah dan aturan pun kada membolehkan walaupun itu aspirasi itu dipilah-pilah juga ya kalau mana nang pas sesuai aturan mana nang kada boleh. Nang bolehnya tadi nang kita coba olah kita salurkan apakah tadi ke SKP di kabupaten atau melalui dana di desa gitu nah. Jadi kada semua anu itu boleh misalkan kayak jalan di muka itu kewenangan provinsi atau kewenangan kabupaten kita mau usulkan aja ya kalau mau usulkan cuma usulan itu sambil ditakuni juga ini aspirasi masyarakat pian amunnya dibaiki jalan ini seandainya pelebaran takana kandang pian kayak apa
hakunkah dibongkar kada ada ganti rugi. Gitu nah. Jangan sampai kena ada kasus-kasus usulannya sudah disampaikan, sekali hendak menggawe ada nang keberatan. Mana buk sungai, hendak alat hendak lalu kada kawa ada nang menghalangi kada boleh lalu ya. Sekalinya minta duit beneran lah. Nah, jadi kalau ada hal-hal sifat usulan itu kami mohon bantuan dengan BPD ini, masyarakat juga disadarkan dukungan penuh itu nah, supaya usulan tadi jangan sampai begitu sudah di SCC, apalagi kalau kita menyampaikan ke kabupaten lah, orang hakun sudah ini sekali hendak menggawi kada kawa ada nang keberatan. Nah, ini berarti ini perencanaan kita masih kurang, maunya itu usulan yang disampaikan itu sudah kada ada masalah lagi ya lah. Jadi sudah beres anunya kita usulkan sehingga orang kalau hendak menggawe kada ada kendala lagi. Ini banyak kasus-kasus lah, terutama kayak pengerukan sungai itu kadang-kadang macam-macam anunya, begitu digawe terkendala, baik itu sarana masuknya kada kawa atau mungkin ada yang sengaja menghalangi. Jadi cukup banyak sebenarnya lah masalah-masalah di desa ini yang masih perlu kita tangani bersama-sama. Kepala desa pertama masalah SDM-nya aja lah, yang kedua mungkin kebanyakan juga yang dipikirkan yang lah itu nah, sehingga kalau dalam merapat bisa buntu kalau kada masukan dari bubuhan pian. Nah, solusinya kayak apa? Jadi kita ini mitra lah antara desa hubungan kepala desa RT RW dengan BPD ini isinya bakawan sama-sama untuk membangun desa, ya sama-sama bakawan membangun desa. Mengoreksi boleh untuk kita perbaikan, nah. Jangan beli laporan sengaja disalahkan kada baik juga kena tahu 4 juga BPD anunya. Karena logikanya mungkin kayak inilah salah satu tugas atau fungsi pintu sebagai pengawasan ya lah. Amun kayak di sekolahan ada kalau pengawas ujian lah, dia diangkat sebagai pengawas ujian ya. Amun sawat murid itu betitiran dia pengawasnya di mana? Ya kalau misalnya orang ujian pindah betitiran bebas anunya nih. Nah, berarti tak kenal jurang kemana pengawasnya. Nah berarti kita kadang melaksanakan tugas pengawasan. Jadi pengawasannya dilaksanakan supaya sesuatu jangan sampai terjadi. Kita pencegahan yang bagusnya lah, jangan dilihatkan sudah terjadi hanya dia no. Justru kita kayak apa supaya jangan sampai ada terjadi kesalahan. Nah di sini yang pengawasan tenang yang bagusnya. Jadi ulun kada bisa berdapat pengawasannya bagus banget ya, banyak banget temuannya. Nah itu bukan banyak temuannya, itu bukan prestasi, justru memadahkan ini itu kada begawi. Kalau pengawasannya sudah bujur itu kada kawal lagi ya, kalau anak hendak macam-macam sudah karena sudah dewasa sehingga semuanya sesuai aturan, kada ada masalah. Justru ulun menilai bilanya kada ada masalah, disitulah suksesnya pengawasan. Sama ini di pemilu kah gitu ya lah, panwas dia no, itu disuruh untuk mengawasi jangan sampai orang berbuat kesalahan, ada istilah upaya pencegahan. Nah BPD ini kada boleh sebenarnya kalau kegiatan yang lah tugas pengawasan aja lah. Nah jadi memang ada mandangan ada di mana kan lah aja BPD nak juga menggawe. Nah itu luput lah BPD nih banyak nak menggawe kegiatan kada boleh katanya. Kalau pembakal sudah pada hijau, tolong pembakal jangan umpat melaksanakan kegiatan dan jangan sidin seorang menggawe kita nah. Karena nang menggawe itu bubuhan kasih PEM atau kasih kesa atau nang di dalam urusan sekretariat. Kepala desa itu mengawasi dan memastikan itu bujur sesuai yang sudah ditentukan adalah. Jadi kemarin nang kayak di Cibiruwitan itu desa anti korupsi sidin dari awal sudah mencanangkan supaya desanya bersih adalah. Jadi kepala desanya kada pernah umpatan menggawe kegiatan yang ada di desa sidin mengawasi yang pian yang sidin terima itu hanya gaji 100% lah itu ya. Yang lainnya sesuai cuma ini ilmu sedikit aja lah. Orang kada mengharapkan keuntungan dari kegiatan.
Nah, begitu kegiatan berlangsung dengan baik, ya Allah, masyarakat mendukung, itu jadi prestasi. Nah, setelah jadi prestasi, Bubon itu membuka istilahnya kegiatan untuk studi banding atau studi tiru edukasi pemerintahan desa. Karena di situ banyak tadi prestasi, stunting 0, kemudian anti korupsi nomor 1 juga. Nah, banyak prestasinya. Jadi orang hendak datang ke situ belajar kata nah kayak apa memperbaiki. Nah, di situ punya nang keuntungannya. Kayak tang tadi kan beban usaha santri 159 nang di tangan nih. Itu bayarnya 350.000 sekong. PPN dah bayar ke situ nih untuk pelaksanaan itu. Jadi di situ bebannya nang berfungsi. Pertama makanan buat desa menyediakan. Nah, payo ini anehnya. Narasumbernya kepala desa, cinda payo juga, nang berjualan payo juga. Nah, itu tambahan bagi mereka. Di situ mengambil keuntungan. Kadang mengambil keuntungan berdahulu. Jadi menggawinya bujur-bujur, anunya bagus, prestasinya orang datang. Nah, di situ nang diuntingnya. Jadi rata-rata desa nang pernah kami kunjungi itu rata-rata desa bagus, terbuka. Kepala desanya terbuka, BPD-nya pun berfungsi dengan baik, RT RW-nya kayak itu juga. Jadi saling keterbukaan, saling kerjasama yang baik, lahirlah prestasi. Jadi kadeda prestasi nang begawi seorangan aja kadeda. Karena ini kerja tim semuanya 4 begawi. Nah, jadi itulah namanya. Kami berharap kita ini mulai sadar bahwa kita perlu berbuat untuk desa. Ngapa nang sudah pian sumbangakan untuk desa? Pemikiran apa nang memajukan desa kata nah? Masing-masing pikirkan aja lah, nang apa nang kusumbangakan nah? Nang disumbangan apa untuk pemikiran untuk desa? Dan ini menulun mana kayak amal jariah ya Allah. Artinya kalau kita apa istilahnya menyampaikan sesuatu baik dilaksanakan oleh itu banyak orang nang berbuat baik jadinya nah. Banyak orang menikmati kebaikan itu. Jadi wajar aja lah kadang-kadang nang apa istilahnya ada bilanya pemimpin itu coba berbuat baik sehari sama 60 tahun karena dampaknya banyak nang anu nih. Amun kita seorangan aja seorangan dari pang ya Allah. Tapi kalau kita berbuat baik untuk orang lain, nah itu mungkin dampaknya nang luar biasa. Jadi di sini kami yang sudah menggugah lah beban kita bertanya. Ya Pak tadi kan sudah Pak tahun hijriah lah. Mudah-mudahan kalau tahun tadi nang kurang baik, tahun ini kita bertekad untuk lebih baik lagi, memahami tugas kita masing-masing, pelajari topoksi yang sudah ada. Amun ada nang kurang paham, kita diskusikan. Ulun kada menjamin juga jawaban ulun bujur lah. Mungkin diantara nang pian ada nang tahu. Nah, jadi kita mungkin sambil sharing aja. Tadi kan kayak masalah pertanian. Mun pin tahun akan ulun bisa kada menjawab ulun walaupun mau sekolah di pertanian, tapi bisa Pak Arsani nang tahu karena sidin ketua kelompok tani bisa lebih memahami. Nah, jadi Sedahay Selatan ini kami harapkan apa istilahnya komunikasi adalah di mana di senang pina terbaik kita saling aja kata nah, saling kerjasama. Oh, ini sudah baik pengawasannya kayak apa pengawasan Bonikam. Oh, ini baik dalam perencanaan kayak apa perencanaan Bonikam. Sambil belajar ya kalau sama-sama sambil belajar supaya masing-masing anggota BPD ini mulai nampak menunjukkan hal yang terbaik yang diberikannya desain desa. Kalau ulun maaf lah, ulun terus aja kalaunya ibarat berjualan enggak atau anak ulun mau lihat lo gawin orang kayak apa, ampun ulun kayak apa. Jadi ampun menjurang nih 10.000, ulun berdesa juga penulun ini pantas ke 10.000 kada kah? Kalau baik ulun penulun, ulun karase ulun kada menjual 10.000. Tapi kalau nya baik ke penurang, ulun kada ini mangkat harga. Ulun murahe. Nah itu kita perlu sadar diri. Kita hendak naik gaji, ya kalau ulun setuju naik gaji, cuma sejauh mana sudah kontribusi kita untuk desa. Ngapa nang kita ya Allah, nang apa nang kita berikan di sini. Kita naik gaji ulun ketujuh naik gaji itu kalau Bapak ulun jangan ketujuh juga. Cuma ulun tahun pantaskah ulun ini naik gaji, naik penghasilan sementara kontribusi nang ulun berikan mungkin belum ada.
itulah. Nah jadi kami berharap kalau nya itu tuh sambil dibaringi dengan prestasi ya Allah hasil gawian kita supaya masyarakat nang memilih kita tuh kada kecewa. Nih ada laporan nggak tahu di mana kan didatangi ke rumah sudah ya sekali didatakannya kayaknya gini aku auro aja. Nah ini masyarakat hendak mengeluh sesuatu menyampaikan sesuatu kada digubris padahal kita itu disuruh harus bersyukur orang datang sudah untung. Tugas kita semestinya kan mendatangi menggali tadi kalau nang arah menggali kita turun ke bawah. Ini mahadang itu kayaknya nah berarti masih kurang pas gitu nah. Jadi kita bukan menananya di atas lah. Kita menggali sehingga tahu masalah yang sebenarnya. Makanya di situ ada fungsi kita gasan bukannya berdebat boleh juga, cuma sebagai beradu argumen gasan pihak lain bila jurang kayak ini. Nah menurut kami datanya kayak ini. Kita beradu data lawan orang lain gitu nah, baik itu pemerintah di beban RT RW atau barang desa atau bukan beban kabupaten ya kalau kita masukkan. Jangan sampai ketika kita melakukan usaha dan sebagainya dibahas orang kayak apa informasinya. Nah tahu RT lebih RT. Nah berarti kita kada tahu mau sulakan nang kada tahu. Jadi perlu di lah artinya aspirasi masyarakat itu perlu dipelajari bagus-bagus supaya ada dalam pikiran metode jawaban kalau itu orang konfirmasi kayak apa nang sebenarnya. Nah jadi mungkin itulah artinya sekali lagi kada maksud mengajari pian sudah sama melakukan BIMTEK dia sudah dahulu pada ulun. Ulun hanya menggugah itu aja lah kita ini satu tim, jadi satu tim itu harus kompak. Nah harus kompak semuanya harus begawe, harus melaksanakan tugas masing-masing. Bilanya ada saikong aja nang kada umpat begawe, nah di situ nang kada bagusnya kena. Yang ulun olahraga ketujuh lah mungkin kayak main bal biasa juga, main pule biasa juga. Ini ketahuan di mana posisi nang kawan nang kada bisa main gitu nah. Tang situ tak corok kena ya lah. Nang diserang orang. Di situ anunya. Tapi kalau permainannya bagus, seberitaan nah orang ngalih dan kita bisa memenangkan gitu nah. Tapi amun kita sapanggal sudah rusak, sapanggal aja ada kesandangan. Nah, jadi kita bentuk tim yang kuat. Di BPD dulu. Jadi ini gasan bahan pian untuk memberikan kontribusi ke desa. Semuanya ya tergantung dari wilayah masing-masing lah. Yang perempuan sekali lagi kami gali potensi atau permasalahan yang ada di mulai RT 1 sampai RT terakhir. Karena pian mewakili perwakilan perempuan. Nah, apa masalah perempuan? Stunting, masalah perempuan. Masalahnya apa? Apakah orang tuanya nang kada hakon atau masalah makanannya nang kada bagus atau kayak apa? Nah, atau mungkin duitnya kada cukup sekalinya perencanaannya kurang. Nah, itu pian kamu beri masukan. Ketika pembahasan APBDes stunting mengkawa kayak ini. Nah, selama duitnya mencukupi, beban desa menyepakati, ya Allah itu nang akan kita putuskan sebagai APBDes. Dan kami kayaknya insyaallah akan lawan beban perangkat desa dengan kepala desa supaya pembahasannya Jakarta lebih awal. Dan di sini sebenarnya kita bisa saja berpetukan anggaran yang terdahulu lah. Artinya amun benaik tinggal membanyaki aja, amunnya berkurang nama nang ditinggal. Jangan sampai perencanaannya mana pina melembat sudah. Peraturannya mungkin petunjuknya pina lambat juga, habis waktu. Ini kebanyakan kita kaitalah mepet waktu kada sempat lagi membahas. Nah, padahal hal-hal penting itu kalau dibahas beda dulu. Ini yang prioritas lah. Jadi pian koordinasi dengan kepala desa ini pian target atau visi misi. Nah, ini yang sudah, ini yang belum. Yang belum ini kayak apa? Tahun ini atau kayak apa? Nah, itu kalau dimusyawarahkan beda dulu. Nah, mana nang dena? Dan dalam pelaksananya pian pun untuk pengawasan adalah mungkin nang kayaknya musim kemarau lah. Misalkan ada usulan untuk mesin pompa ya kalau atau mesin peruntuk. Nang diperlukan mesin pompa itu bila imbah katam kah atau hendak unjuk karing ini kah. Nah, jadi pian kau mendorong gitu nah. Mun kau
pembakalan atau mana masalah mesin pompa ini ditukarkan sebelum orang kekaringan. Namun sudah hengit ditukar kan apa lagi? Iyalah. Nah, atau mesin peruntuk tuntung sudah orang mengatam. Ya kalau sudah dijual hanya nukar mesin peruntuk, nah apalagi nang diruntuk. Sia-sia ya lah. Nah, jadi itu nang kami anulah artinya sama-sama pian menjagakan juga sehingga bilanya berjalan semuanya, bahan pernadusnya bagus, bobohan pian bagus. Itu roda pemerintah tuh bagus banget kan anunya. Ibarat normal jalannya tanah. Kadang lagi kena gawean nang tumpuk di akhir. Ini digawe, ini digawe. Contohnya kayak tanan pangan banyak yang tak nolah. Pina bingung ini menggawe banyu dalam macam-macam mengalih alasannya. Nah itu karena kita kada siap di perencanaan. Oke. Nah jadi mungkin itu aja lah ulun kada membuka PL-nya lah. Sudah bisian beritaan nantinya kita sambil diskusi aja. Jadi kalaunya ada yang ditokonakan bisa ulun jawab. Amunnya ada yang lain bisa menjawabkan silahkan. Kita diskusi aja. Artinya ulun bukan berarti yang lebih ahli dari pian nah. Amunnya perlu kita tampung, kita pelajari sama-sama. Sehingga kami berharap apapun masalah yang ada di BPD ini di distrik kita masing-masing suatu saat kena ada jalan keluarnya adalah jalan keluar baik. Mungkin ini Bu, ini berapa lagi? Ini sudah adalah. Jadi sebelumnya ulun ucapkan maaf kalau ada apa yang ulun sampaikan kurang pantas begitu lah atau yang tersinggung. Ulun kada bermaksud dengan ulun hendak sama-sama kita memperbaiki kita masing-masing. Demikian yang bisa saya lakukan. Kami akhiri ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak yang telah memberikan pemaparannya. Kepada Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Ini pertanyaan lah untuk satu orang penanya, satu pertanyaan saja. Itu. Untuk melihat waktu kurang memungkinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ulun Ketua BPD Desa Benuhanyar. Ulun banyak minta ampun, minta maaf kalau ada ulun kata-kata ulun yang kurang pantas. Nggih, ulun sedikit berkisah. Di desa kami ada jalan pertanian, cuma jalannya itu lucak. Nah, jalan lucak kan karena dia enggak sudah dimasuk anggaran, cuma kan ya pembakar ada pembangunan untuk tahun ini kan stunting sama ketahanan pangan. Nah, jadi kan ini masyarakat ulun kan disuruh Bapak menggali, jadi mendesak wadah ulun apabila membangun, sedangkan ini sudah musim kemarau. Nah, jadi bagiannya, nah kayak itu. Jadi pertanyaan ulun, apakah bisa dana ketahanan pangan digunakan gasan latihan pertanian yang lumpuh sekitar 90 meter. Nah itu kalau sampai 90 meter sampai ke ujung karukan. Nah itu kasihan masyarakat membawa hasil pangan Pak. Nah itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Arsyani, Ketua BPD Desa Moning Baru. Jadi menyimak yang apa disampaikan oleh Bapak Kasih Pemerintahan Kecamatan tadi mengenai tentang rapat atau musyawarah di APPDes. Nah, jadi kalau BPD memang diundang Pak. BPD selalu diundang di dalam acara rapat. Nah yang kada tahunya BPD kadang-kadang Pak masalah pembuatan RAB-nya Pak. Rencana anggaran biaya suatu pembangunan. Misalnya lah ada pembangunan sebuah sarana kesehatan misalnya membuat gedung itu Pak. Nah lalu biayanya itu sudah memang sudah dianggarkan sekian, lalu karena terlalu mahal biaya pembangunannya, lalu dibuatlah RAB misalnya pembelian tongkat dengan harga yang menggelembung agak mahal, dan terus yang lain-lainnya begitu juga sehingga tercapai dana yang sudah kita rencanakan sekian. Nah untuk itu BPD itu kada tahu Pak pembuatan RAB-nya itu kada terlibat lah
di dalam perencanaan anggaran biayanya. Seandainya itu terlibat, kemungkinan BPD bisa Pak, oh ini Pak kemahalan pembelian tongkat, misalnya tongkatnya harganya 280 dibuat 300 lebih, kan kita bisa memberi apa artinya menyampaikan kayak taguran lah istilahnya. Nah, artinya BPD entah di desa-desa lain kemungkinan lah bisa juga Pak di dalam pemberian RAB-nya terlibat, untuk di Wadah Ulun masih belum gitu. Nah, kecuali ketua kali diundang, mungkin anggota-anggota yang hadir Pak atau yang ikut dalam terlibat itu. Nah, yang lu tanyakan, apakah di dalam pembuatan RAB ini BPD boleh terlibat di dalam penyusunan anggarannya itu Pak? Yang kedua lah, mohon maaf Pak Ketua lah, ada 2 pertanyaan. Nah, setelah dilaksanakan pembangunan itu tadi, misalnya pembangunan sarana kesehatan, misalnya gedung kesehatan, toko dan lain-lain. Nah, istilahnya itu kapan diletakkannya itu papan nama proyek tersebut? Karena di segi lain ulun sudah ada juga melihat bahwa sebelum dilaksanakan itu proyek pembangunan itu papan proyek pembangunan itu sudah ada Pak, sehingga masyarakat tahu bahwa pembangunan ini biayanya sekian, anggarannya sekian, dan tim pengelola kegiatan siapa. Nah, kira-kira yang ulun tanyakan cuma itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 orang penanya lagi kalau bisa dari keterwakilan perempuan, supaya ada yang dipandirakan juga. Terima kasih. Ini pertama dari BPD Banyuanyar tentang jalan lah titian. Bolehkah duit ketahanan pangan untuk pembangunan titian? Di sini nang perlu kita lah, ini untuk Banyuanyar Parigi perlu dipantau lo kondisi keamanannya lah. Nanti nonton pendidikan dulu lah, karena banyak titian-titian pertanian yang ada di Parigi dicuntani orang. Nah, itu ini betul jadi pemikiran lah. Apakah kalau itu kena dibangun aman atau kada? Nah, mun kada rugi kita. Itu yang pertama lah, yang ulun minta pastikan lah supaya kita bangunan itu bermanfaat. Kalau ketahanan pangan untuk jalan pertanian itu boleh ya. Cuma ini jangan dijadikan alasan lah. Kadang-kadang hendak melaksanakan mungkin ada fungsi kesan perumahan, kisahnya kesan pertanian nang bahuma kedede. Nah, ini perlu kajian BPD. Justru disuruh BPD lah yang membahas bujur garang ini jalan kesan ke pertanian. Jangan-jangan marah ke rumahnya beneran ada. Nah ini perlu, kalau Habiro Tengah tahun ini kan ada Habiro Tengah, misalnya BPD Tengah ada kalau pembangunan untuk pangan untuk pertanian ya. Nah. Oke, nah jadi kalau itu memang itu boleh aja untuk ketahanan pangan. Cuma perhatikan kembali ketahanan pangan ini, yang lain tuh ada lagi yang lebih penting dari itu, gitu nah. Dan ketahanan pangan tadi. Adakah yang lebih penting? Amunnya kadede lagi, punya jadi masalah. Kami berharap dana ketahanan pangan ini bujur-bujur Pak menghasilkan itu dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan bisa dilihat masyarakat. Artinya dengan adanya fasilitas tadi, barang atau pangan tadi tersedia di desa, gitu nah. Jangan sia-sia, dan ini pun perlu dianok aja lah orangnya. Kalau kita mau ketahanan pangan ini, orangnya dicari bujur-bujur. Jangan tasuruh nang kada bisa. Mungkin nih kayak orang ngerti nih laporannya kayak bayanan kambing kayak apa bagus saja kah? Kan ada kambing nih, ada orang matian makanya kayak apa? Nah bayanan kambingnya matian ya. Nah ini ada apa dengan perencanaan? Orangnya kayak apa? Nih. Jadi itu boleh aja untuk ketahanan pangan lah, asal bujur-bujur untuk pertanian tadi. Artinya dengan adanya fasilitas itu bujur-bujur ada fungsinya untuk ketahanan pangan. Jangan sampai ya ada juga yang pura-pura aja kesan ketahanan pangan ya, padahal kesan melalui di rumah orang beneran. Itu kada lah. Jadi itu kada Bapak aja. Kemudian yang kedua ini mengenai ya lah kayak Pak Banyuanyar pas saja sudah ada.
Jadi silakan di desa kena komunikasikan mana yang lebih penting untuk pangan ini, apakah titian atau yang lain. Jangan-jangan perlu pompa itu yang lain lebih banyak anu yang memerlukan. Jadi kalau kita membicarakan masalah ketahanan pangan, jangan BPD aja yang memutuskan. Undang bubuhan nang bahuma. Bubuhan kan ini perlu apa anunya? Perlu titian hajakah atau ada yang lain? Betul lah. Makanya salah satu itu menggali aspirasi tadi undang nih bubuhan pertaniannya kita berpendiran ini kayak apa anunya? Titian warakah yang diperlukan atau ada yang lain? Nah jadi pian ada bahan kena anunya kawa pian membahas lawan anak di desa. Jadi semuanya kawa berpandir kena lah. Ya. Kemudian tadi masalah perencanaan lah, ya pian kada tahu IRAB-nya yang lah. IRAB kada tahu. Di sini fungsi BPD ini makanya sebenarnya luas lah anunya, luas benar. Kalau di bubuhan DPR malah itu lebih anu lagi. Pembahasan APBD itu semestinya panjang waktunya lah. Cuma ulun apa ya? Kadang ulun datang nang hadir ini belum lengkap. Ono rancak nang tadi ulun datang lah. Ya ono lah sebagai non bonpin kadang-kadang ada BPD-nya nang kurang, ada nang RT RW-nya nang hadang badang setengah jam. Ini tadi ulun pas tadi nang datang jun tak kumpul sudah kada orangnya. Kayaknya sudah aja. Nyarun berangkat. Itu kan baca setengah jam jeplang lah yang lah. Masih ada lagi Nah jadi sebenarnya panjang, kada cukup sehari, mungkin esok masih bisa, silakan aja pian bahas masalah itu. Kada perlu bubuhan kami yang harus menghadiri berataan sepanjang hal-hal yang apa pian sudah bisa menguasai, musyawarahkan aja. Jadi dalam perencanaan itu pastinya misalkan tadi nang hendak bulah titian ya pian lah atau maulah bangunan. Berapa luasnya nang dia nah pian tahu ada juga bebayangannya, oh saya ini luasnya mungkin perlu tungkat saya ini apa ketika ditayangkan apa IRAB di APBD itu APBD dianaknya anu lah sudah tersusun apa IRAB-nya nang bagus tuh rincian kegiatan itu sudah tergambar di APBD. Jangan rincian itu belampir badudi. Nah itu biasanya anu kada tahu lah. Nah pian itu bisa minta catatan, artinya kami perlu tahu rinciannya di mana timbulnya duit punya 100 juta. Ngapa rinciannya? Nang bagus itu APBD itu sudah ada IRAB-nya diperlihatkan waktu rapat, apakah itu sudah masuk dalam inputan APBD atau masih mentah atau terlampir di lain. Nah ini nang anunya. Jadi pian disitulah membacai, oh ternyata ukurannya 10x10, tungkatnya ada 100 biji, nang ukuran 4 meter. Nah pian tahu di situ dalam, ya pian di situ kan udah cocok 4 meter, paling kada bersambung. Nah pian kau membahas. Nah amun pian kada tahu wilayah pian, nang apa nang dibahas. Ini benar membangun anu ya di rumah siapa, di rumah siapa, dia anu ya, nang mana aja, kada tahu BPD-nya. Nah kada kau membahas pian kena. Jadi pian harus tahu anunya. Oh anak pembangunan di sini. Nah kalau sudah tahu. Sebenarnya waktu rapat pembahasan APBD itu pun sudah kau diputuskan. Amun pian kada setuju BPD boleh aja kada setuju kami. Punya kelarangan harganya. Ini misalnya revisi berapa anunya. Nah cuma sini yang perlu dipahami lah anu anggaran itu memang sengaja dilebihkan karena kita ini ada standar harga kabupaten yang lah. Jangan ibarat tadi ulin itu misalkan harganya 500 standar kabupaten. Di lapangan misalkan nang nyatanya 420 ya kalau atau 400 kita boleh aja mangkirkan 4,5 atau apa itu jaga-jaga dalam artian kayak ini fluktuasi harga itu kada tahu ya lah utama itu. Yang kedua ada di situ ada pajak. Yang penting itu ketika pelaksanaan walaupun dianggarkan 500 amunnya harganya tambah pajak tambah upah angkut tambah apa istilahnya nang ada kenaikan harga tadi misalnya harganya cuma 445 ya itu aja nang ditukarakan. Jadi di situ ada basaldo kayak itu jangan sampai karena anggarnya 500 ditukarakan ke 500-nya. Nah itu bukan berbahaya. Dan ini sudah anulah pemeriksaan anu BPKP itu sudah sampainya ke toko-toko apa inspektorat pun ke toko ini takutnya
kita maulah SPJ misalkan tadi itu kalau 500, ini dia ditanginya ke toko, ini bujur kah stempel pian, berapa harganya, amun ada selisih itu dijadikannya temuan. Nah jadi itu tugas inspektorat untuk memeriksa bubuhan pian mengawasi aja, mengawasi dari perencanaan tadi. Misalkan tadi pian sudah mengusulkan situ bersambung jadi 5 meter, ternyata kada disambungnya, nah itu pian kau menagur, kenapa kada disambung? Kita perencanaan 5 meter. Nah, kau pian mengawasi itu kan mengawasi kegiatan pembangunannya. Nah, kemudian mengenai adalah nang papan proyek itu semestinya berdahulu. Jadi masyarakat tahu nih akan dibangun apa, biayanya berapa. Paling kadang minimal bersamaan pada saat melaksanakan pembangunan. Cuma ya kada tahu lah, kadang-kadang ada juga dipasang betul, ada yang memakai pulang mambil. ini perlu dijaga juga lah. Ini dijaga. Karena ada desa yang ketika dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat, kada ada papan pengumuman jadi temuan juga. Kenapa jadinya kada ada enak? Nah, jadi sebelum orang memeriksa inspektorat atau BPKP, alangkah baiknya diawasi dahulu oleh BPD. Amunnya kada ada papan pengumumannya, pembekal mana papan pengumumannya nih, karena kalau pindah jadi temuan ngaleh, ya lah, nah sampaikan pembekal. Kalau pindah anak supan kita nih, anunya, amun ada pasang berdahulu nyaman juga tahu. Oke, nah jadi mungkin kita padanya lah. Anunya nih kita sama-sama menyikapi adakah kayak apa sajakah atau kayak Pak? Oke. Nah jadi perencanaan tadi penting lah bubuhan pian 4 juga terlibat. Disitulah posisi pian hendak satu juga kan adakah? Pian jalan di TV ya lah. Bebahasan macam-macam anu ya Allah. Kayaknya pulang ditundanya karena mungkin kada cukup duitnya atau mungkin ini kada pas apa di DPR gitu. Jadi di DPR kabupaten ulun bisa di apa istilahnya di kabupaten lah 4 pembahasan karena ulun kasubag perencanaan 4 itu cari wit benar juga bubuhan anu nih beluman sampai ke apa istilahnya ke DPR bubuhan nang tim anggaran di kabupaten kan ditakuninya nang eta ini berapa anunya bisa disuruhnya dikurangi atau disuruh ditambahi. Nah kayaknya di DPR takut akan orang pulang. Gesan apa titian tadi punya fungsinya siapa nang anunya penggunanya jangan-jangan pertanian sekongannya nang lalu dari situ perlu anunya karena untuk orang banyak gitu nah mungkin itu Allah saya penjelasan duluan ya. Silakan tadi babinian yang dihidangi yang salagu ini benyanyi bisa ya lo kira-kira kawah Jepang betakon mana Ya ibu-ibu, ada pertanyaan kah? Kada apa-apa jangan supan. Di awal kan dipaksa umpat lomba pidato kata nah. Jadi mau kada mau amun kita hendak bepandir itu ya bercatat juga dulu. Nah, dipikirkan ngapain harus disampaikan, dihafali makanya junun dulu 1.500 kata harus hafal diwanjuri banyak kata nah. Nah, jadi belajar ya kata nah. Amun manggetar tuh beritaan manggetar ya lah. Orang hanyar kawin. Nang didatangi kan ada piano bener juga. Nah, desa nang jauh ya kalau nang anu ada prestasi kata nah. Jadi kalau kita manokan potensi kita desa kada kawan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Desa Moning Tengah ingin bertanya tentang terkait masalah air bersih di desa kami, terutama pada musim kemarau saat ini. Nah, ini kami minta solusi bagaimana mengatasinya. Minyak masih kurang. Apa itu? Sudah. Panjang boran sumur berkurang kah? Maka ulun lu ke tempat lah.
Terima kasih. Ini mengenai air bersih. Ulun mengoreksi setematullah, ini apakah tugas perwakilan perempuan atau kada ini pen anulah ya lah. Kalau itu menyangkut kewilayahan, kada Bapak, tentunya untuk nang wilayah itu siapa. Tapi kalau ini ada hubungannya dengan stunting, nah itu kan ada hubungannya dengan urusan perempuan, karena nang banyak disuruh pertanyaan mulai remaja, ibu hamil, ibu melahirkan anak, nah itu ada urusan ibu, termasuk urusan bubuhan pian. Nah jadi pian kan harus bisa memilah loh nih, nang pian usulakan ini apakah ada hubungannya dengan gawian pian BPD itu tadi, amunnya kada, berarti pian koordinasi dengan BPD wilayah situ. Ya kalau, nah ini kayak Pak, apakah itu ada hubungannya dengan stunting, kesehatan, nang tugas perempuan tadi, atau tugas untuk masyarakat umum. Nah di sini kami kada kau langsung menjawab Pak. Pertanyaan nang kayak ini sebenarnya perlu data-data yang lengkap. Jangan pian tadi masih kurangnya tuh kayak apa? Ngapanya nang kurang? Apa kurang salurannya kah? Apakah kurang sumur burunya atau apa? Nah jadi kita perlu data kayak kalaunya kurang salurannya berarti kena usulannya bisa penambahan saluran pipa ya, kalau misalnya sumurnya cukup aja kada sampai anunya nah itu bisa anunya. Tapi kalau nya kada cukup sumur burunya, nah itu usulan kena bisa ke sumur bor. Kalau ke PDAM ini perhitungan juga lah, artinya apakah di situ pelanggannya cukup atau kada. Ini kada mau aja belinya dipasang, memasang sikungannya, ruginya mana membentang pipa. Bahkan kadang-kadang nang kayak hidran umum nang ada di PDAM itu banyak nang tutup. Imbahnya pemulaan, aja memakai sudah bayar ke tapi akunnya banyak nang ditutup tuh anunya. Para kulon aja berapa buah tanah tinggal kan ulun ini bertahan lagi karena dibayari terus. Nah jadi itu perlu data lah anunya, mengapa nang anunya amunnya hendak sumur bor kan karena ben di desa sampaikan anunya. Cuma kalau nang ada hubungan stunting itu bisa untuk RTM ya lah, ini nang apa nang kita bantu kata nah. Tapi untuk masyarakat mun hendak orang banyak pulang orang nih kita jakanya kawa usulan itu masyarakatnya dipandiri lu bujur. Nah pian kurang banyak ini kayak apa anu yang lah berapa kong nang anunya nang kekurangan nih dipandirakan bedahulu seandainya kena diusulakan nang kayak ini anunya pengelolaannya kayak apa. Jangan sampai lah sudah dibangunakan ya kalau tahu-tahu kada terpelihara. Soalnya di Muning Tengah juga ada nang ana pina behirian ada dah. Ulun sudah tahu juga sebenarnya. Nah jadi mungkin itu diperencanakan kayak Pak. Kenapa maka sampai ada nang behirian anu nah. Jadi perlu anu nah jangan sampai sudah dibangunakan bermasalah pulang. Nah adanya. Jadi kalau ada nang hendak berkilometer, ada nang hendak kada, soalnya bina anak. Jadi itu pengalaman, tolong ke depannya sebelum kita usulkan kayak apa dibirisakan dulu di tingkat nang pengusul tadi supaya kada jadi masalah lah. Memang air bersih ini menjadi salah satu kewajiban kita juga lah untuk kesehatan ya. Kita masyarakat kesehatan masyarakat yang sampai gara-gara air bersih kesehatan masyarakat terganggu gitu nah. Jadi ini silakan ajakin lah. Cuma ulun berharap itu lengkapi data-datanya. Ya kalau nang cagar menerimanya, kemudian kayak apa kena perencanaannya, apakah perlu tong nang ganal atau langsung disalurakan ke rumah masing-masing, mesin Hitachinya kayak apa. Itu perlu lah banyak manglah masalah anu nih bilenya nang anunya ini kada kompak karena behirian sampai kan listriknya kayak apa. Oke. Apakah perlu diusulkan Pamsimas kan perlu banyak juga nih. Nah jadi pian nang kau memilah karena berapa nang keperluannya, apakah cukup sumur biasa atau dalam bentuk Pamsimas nang cagar banyak benar anunya supaya perencanaannya efektif ke tanah. Kalau perlu di desa jalan di desa, kalau nya sedikit, kalau nya banyak, nah kita perlu data dukung lagi lah. Kalau Pamsim itu kan tanahnya kayak apa juga ya lah.
Dan pastikan kalau memang pompa juga tanahnya tuh sudah ampun desa kata nah dihibahkan bisa ukuran yang diperlukan supaya jangan bermasalah karena bahualan papadaan ada yang mencabut aku kedaan lagi jangan kayak di Samuda ya kalau pembangunan Pasimas sawat anak lah sawat apa isinya terkendala juga. Nah jadi banyak perencanaan yang di awalnya kada diprediksi sekali sudah di jalan bermasalah. Nah jadi apa kami tolong bantuan pian badataan apapun yang diusulkan oleh desa itu pelajari dulu kemungkinan masalah-masalah yang terjadi itu nah. Sehingga kada ada lagi waktu menggawe bermasalah atau sudah dilaksanakan bermasalah. Karena kita semua menghendaki ini kita memasakkan masalah ya Allah jangan adanya pembangunan menimbulkan masalah. Nah ini kebanyakan salahnya. Mungkin gitu boleh tanggapan dari kami. Ini kami harapkanlah ibu-ibu ini jangan nyakawa ada juga persatuannya nih ya kalau nang latihan berpandir nih ya kalau di mana kayaknya pengen berkumpulan cara sama anak itu nah supaya sambil terlatih pian di waktu rapat di desa juga berpandir di forum mungkin makin juga jangan takutan pokoknya ulun ternyata pendidikan isi mah aja juga jadi mungkin pian ada nang tinggi pada ulun jangan kalah kata nah orang otodidak aja belajar penting nekat ya kalau Oke. Nah, jadi sebelum ulun akhirnya pertama lagi ulun terima kasih atas pertemuan ini dan sekali ulun juga mohon maaf seandainya apa nang ulun sampaikan ada nang pian kada nyaman atau kurang jadi ulun minta tidak. Dan ke depan ulun berharap kerjasama ini tetap terjalin. Kita ada grup yang lah grup BPD omon kawa itu berdataan masuklah berdataan masuk. Jadi kita komunikasi di situ dulu. Kalau kena masalah ada nang internal nang hendak perlu bepandir lawan ulun silakan aja. Cuma ulun ya silakan jaga kawa di WA dahulu lah dari BPD mana kita hendak bertemu di kantor kah ya Pak supaya mention jadwal. Kadang-kadangnya ulun di pemerintah sorangan aja nih. Kadang-kadang disuruh camar ke kandangan. Karena ada di sama undang. Berbeda ini karena ada pulang nang mano anak pencairan ya paling pulang ulun. Nah jadi perlu lah. Sementara untuk Sabtu Minggu ulun tuh sebenarnya lebih menghormati kalau ada acara keluarga masing-masing gitu lah. Nah, apa anak menang saruan apa. Nah jadi menang di jam kerja saya kan menang tas santai itu biasanya batang hari nang membisukan jam padat ya lah. Jadi batang hari silakan aja kalau ada nang kita sambil komunikasi aja lah diskusi mungkin ada masalah yang bisa kita pecahkan bersama-sama. Ulun ya terbuka aja lah kalau ini Pak Arsani rancak ya lah Pak Arsani datang berpandir katanya mungkin di lain ada juga yang datang katanya. Jadi terbuka aja berarti lah apakah untuk bebinian atau lakian anggota BPD atau ketua silakan kalau ada yang kebetulan bertemuan ya kita sharing aja katanya. Demikian dari kami sekali lagi kami terima kasih dan mohon maaf yang sebesarnya kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami para ketua dan anggota BPD untuk diskusi pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat menjadi pencerahan untuk kita semua. Bapak Ibu ya.